Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Spektrum Channel. Kali ini kita akan mempersembahkan sebuah cerita atau dongeng tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana Simak bin Harasa. Wah, pasti ada istimewanya dari cerita ini kan? Tentu saja. Cerita ini tentang sahabat Rasulullah yang pernah membuat Rasulullah menangis ketika mendengar cerita dari Abu Dujana ini. Wah, penasaran kan? Yuk kita simak ceritanya. Suatu hari setelah sholat subuh, Rasulullah mendapatkan cerita dari sahabat-sahabatnya tentang Abu Dujana. Abu Dujana ini katanya selalu terburu-buru pulang ke rumah. Bahkan tidak sampai selesai Rasulullah memanjatkan doa. Maka dari itu Rasulullah sangat heran-heran. Kenapa ya Abu Dujana kok selalu terburu-buru seperti itu? Dan seperti biasanya Rasulullah langsung tabayun dengan Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Dujana, mengapa kamu selalu terburu-buru pulang padahal aku belum selesai memanjatkan doa setelah sholat subuh berjamaah? Bukankah kita atau pastinya kamu memiliki banyak permintaan dong kepada Allah?" "Benar Rasulullah, tetapi aku punya alasan." "Ya, aku yakin kau punya alasannya. Ayo utarakan alasanmu tersebut." "Baiklah ya Rasulullah, saya memiliki seorang tetangga yang memiliki sebuah pohon kurma yang tinggi menjulang di pekarangan rumahnya. Tetapi dahannya itu menjuntai ke rumah kami. Rasulullah, keluarga kami adalah keluarga yang miskin. Kami sering kekurangan makanan, anak-anak sering merasa kelaparan. Nah, juntaian dari pohon kurma tersebut ketika di malam hari pastinya kena angin ya Rasulullah. Kemudian jatuhlah di atas rumah kami. Kalau misalnya saya tidak terburu-buru pulang, maka kami tidak akan sempat mengumpulkan kurma-kurma tersebut untuk dikembalikan lagi kepada pemiliknya atau tetangga kami tersebut. Suatu hari saya pernah Rasulullah terlambat pulang, kemudian anak saya tersebut terbangun lalu memakan apa yang dia lihat Rasulullah, yaitu kurma dari pohon tetangga kami tersebut. Kemudian ya Rasulullah, saat dia memakannya, saya melihat lalu saya mengejarnya. Kemudian saya berusaha membuat makanan tersebut keluar lagi dari perutnya. Saya sedih ya Rasulullah melihat anak saya menangis karena dia tentunya merasa lapar. Nah, saya mengatakan kepada anak saya ini, "Nak, jangan makan kurma yang bukan hakmu. Itu adalah milik tetangga kita. Jangan permalukan ayah di hari akhir kelak, nak." Akhirnya anak saya itu menangis bukan hanya karena ayahnya menangis, tapi juga dia menangis karena kelaparan ya Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah ikut menitikkan air mata. Seorang yang mulia seperti Rasulullah ikut menangis bersama Abu Dujana. Kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq mencari tahu siapa sih tetangganya ini. Dan ternyata memang tetangganya Abu Dujana ini adalah seorang yang kikir. Jadi dia pasti tidak akan pernah mau menyerahkan kurmanya yang jatuh. Padahal jatuh loh di atas rumahnya Abu Dujana, tapi tidak boleh dimakan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada tetangganya Abu Dujana ini, "Wahai tetangga Abu Dujana, kamu bolehkah
menjual pohon kurma di pekaranganmu kepadaku, kata Rasulullah seperti itu. Maaf Rasulullah, saya tidak menjual pohon kurma saya dengan hanya berupa janji-janji, saya ingin tunai. Baiklah, saya akan memberikan 10 pohon kurma terbaik yang lebih baik daripada yang kamu miliki sekarang juga, kata Abu Bakar As-Siddiq yang mendampingi Rasulullah. Nah kemudian si lelaki itu, tetangganya Abu Dujana itu merasa senang karena dia merasa untung 1 pohon kurma itu ada di pekarangannya. Kemudian ditambah lagi dengan 10 bibit pohon kurma yang tentu saja akan menguntungkan dirinya. Kemudian apa yang terjadi? Dia pulang dan menemui istrinya. Kemudian dia tertawa kesenangan. Kenapa kamu senang sekali suamiku? Kata istri tetangga Abu Dujana. Lalu kata si tetangganya Abu Dujana ini mengatakan, aku merasa beruntung hari ini karena pohon kurma yang aku jual dan diganti dengan 10 pohon kurma yang sangat baik itu atau terbaik di negeri ini telah menjadi milikku. Padahal pohon kurma itu masih ada di pekaranganku. Tak akan aku berikan kepada buah-buahnya, tak akan aku berikan kepada Abu Dujana dan anak-anaknya. Tentunya akan aku habiskan dulu, baru aku akan memberitahu tentang keadaan pohon kurma kita. Nah istrinya hanya melihat kepada Abu Dujana dan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah laku dari suaminya itu. Kemudian ia tertidur dengan lelap karena saking senangnya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia lihat pohon kurmanya sudah berpindah. Berpindah kemana? Sudah hilang. Ketika dia lihat pohon kurmanya tinggi menjulang di rumah Abu Dujana. Bahkan tanah tempat tumbuhnya pohon kurma tersebut sudah rata, tidak ada bekas apapun. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Itu tentunya adalah kekuasaan Allah. Nah kemudian si lelaki ini merasa merasa menyesal telah berbuat hal yang tidak baik kepada tetangganya, telah membiarkan tetangganya kelaparan, dan bahkan seharusnya pohon kurma atau buah kurma yang jatuh di rumah dari Abu Dujana seharusnya memang menjadi miliknya Abu Dujana dan anak-anaknya. Tetapi memang dasar dia adalah orang yang kikir, pelit. Nah maka dari itu dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Dan akhirnya Abu Dujana yang sudah memiliki pohon kurma sendiri bisa menikmati buah kurma tersebut bersama keluarganya. Oke, apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan bisa membuat kita semakin baik, menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang fitrah atau bersih kembali atau suci kembali. Baiklah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spektrum Channel. Terima kasih.